Nama saya Dr. Susana Somali, SPPK. Saya bukan seorang dokter hewan sih, saya seorang patologi klinik. Saya biasa di laboratorium untuk periksa kolesterol dan zaman COVID seperti itu. Pasti kebanyakan orang bertanya, kenapa sih saya membuka penampungan ya? Kalau sekarang bukan shelter, kalau sekarang tuh sanctuary, banyak yang hidup lama di sini. Boleh tahu nggak berapa biaya yang dikeluarkan oleh pihak shelter per bulannya untuk perawatan hewan? Kucing sama ya, kucing itu badannya lebih kecil tapi perawatan dia sama trikinya. Mau kucing, mau anjing, mau monyet itu biaya hidup mereka tuh 300.000 per bulan. Di situ ada komponen listrik, air, yang jaga, makanan, di luar vaksin dan steril. Saya waktu itu mau ngirit biaya rawat inap, saya punya banyak waktu untuk cari adopter. Jadi kita pakai istilah shelter karena saya harapannya, oh dia sebentar langsung dapat rumah permanen, cita-cita seperti itu. Tapi kalau sekarang udah bukan, kita udah suatu gerakan. Hampir di seluruh daerah tingkat 2 Indonesia, gerakan kesadaran bahwa untuk mencintai hewan kesayangan atau peliharaan sudah lebih maju dibandingkan ketika saya memulai 14 tahun yang lalu. Sumber dana yang dimiliki shelter apakah bersifat pribadi atau ada yang mendonasikan? Dua-duanya. Semua pasti pengen angan-angan bahwa itu adalah pribadi. Tapi karena begitu banyak yang mesti saya tolong, akhirnya donasi itu juga menempati hampir samalah dengan pribadi. Kita merasa bahwa waktu itu dengan teman-teman yang kemudian mereka masing-masing punya rumah singgah, oh mimpinya itu kan uang gampang dapetnya. Nah ternyata uang itu tidak mudah. Yang datang lebih banyak adalah pelaporan, permintaan pertolongan. Itu dengan berjalannya waktu itu suka duka lah. Yang namanya susah itu, yang paling sering susah itu ya nggak ada duitnya. Duit buat beli makanan, duit buat menjamin bahwa kesehatan mereka itu tetap terjamin. Kegiatan apa saja yang dilakukan sehari-harinya di shelter? Membersihkan lingkungan, membersihkan kotoran anjingnya, menjamin mereka makan minum cukup, terus pencarian adopter, mengecek kalau sakit, pemberian vitamin, kalau mandi, lihat kesehatan mereka, jadi nggak selalu bisa dipatok mandi. Kalau kesehatan mereka divaksin, dinas sebentar lagi datang untuk rabies, tapi vaksin virus yang lain sudah saya kerjakan. Betinanya steril. Saya tidak mengendaki pertambahan secara beranak, karena musim kawin juga memicu mereka berantem. Lebih baik saya nolong yang sudah ada di dunia. Jadi perawatan kesehatan mereka adalah vaksin, steril. Kan kalau anjing sama kucing itu nggak bisa ngomong, monyet juga nggak bisa ngomong. Jadi kita yang harus melihat gejala duluan dibandingkan mereka udah mulai jatuh lebih parah sakitnya. Terus apakah di shelter ini melayani rescue juga? Kita rescue. Rescue ya? Saya berusaha bertahan di kucing dan anjing karena hewan kesayangan itu 2. Kita kata orang mah yang duluan itu katanya. Iya kayaknya sih sakit saya sakit kulit dibuang. Hewan dengan kondisi bagaimana yang biasanya pihak shelter rescue? Semua kondisi ya? Hampir semua hewan, cuman kalau reptil ular saya kerjasama dengan teman-teman reptil ular. Tapi kalau masih kura-kura itu saya bisa. Kalau buaya saya gedein dulu. Kita pernah nge-rescue buaya biawak nggak? Bukan mamalia doang. Ya, saya perkenalkan, nama saya Irsan. Saya sebagai tim rescue dari Pejaten Shelter. Saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih 3 tahun.
sih dari dulu merawat anjing di sana? Tentu banyak ya Pak ya. Pertama kita bisa berinteraksi dengan binatang, kita bisa saling menyayangi, dan kita bisa mengetahui betapa cintanya binatang itu kepada kita. Kalau dukanya ya kita sering digigit, sering juga dikejar-kejar juga, dan sering mengalami baik dengan binatang, dengan terutama anjing. Biasanya pada saat melakukan rescue nih, kondisi hewan itu memang dibuang oleh pemiliknya atau bagaimana? Semua bisa, semua itu. Semua hal ya? Tapi melalui acara ini saya menghimbau, jangan minta relokasi kucing, jangan minta ngerescue kucing jumlah banyak pindahin ke tempat lain. Karena akan datang kucing lain di lokasi itu. Untuk Pulau Jawa, Sumatera, hampir setiap meter ada junk food. Masa iya sih masih makan daging anjing? Tolong dong mulai budaya, malu deh kamu makan daging anjing. Dan tidak benar bahwa daging anjing itu adalah pengobatan untuk demam berdarah. Karena demam berdarah itu virus. Pada dasarnya virus itu akan sembuh sendiri. Cuman dia memang kalau seperti COVID, orang udah mulai, itu yang disebut badai sitokin lah yang menyebabkan adanya gejala. Jadi makan daging anjing tidak mengerem si badai sitokin. Biasanya pada saat rescue nih, itu biasanya kesusahannya apa aja sih Dok? Yang dialami gitu? Binatangnya trauma, lari-lari, nggak bisa ditangkap. Terus mohon para pelapor nggak meninggalkan hewan yang kita mesti rescue. Terus kesusahannya karena jalanannya macet, susah mencapai lokasinya. Ada momen atau peristiwa yang membuat dokter sedih atau terharu nggak selama shelter ini berdiri? Setiap hari juga terharu dan sedih, karena laporan hampir tiap hari. Laporan untuk rescue. Iya. Kadang tengah malam, karena kan yang telepon on kayaknya mungkin penampungan tinggal kita-kita aja. Jika ada yang ingin mengadopsi hewan yang ada di shelter ini, apakah bisa atau tidak? Kita berusaha yang diadopsi hewannya itu hanya kucing dan anjing. Nah kalau kucing, memang kita steril kucingnya kita berikan. Kalau anjing, kita sama. Tapi prinsip adopsi itu adalah membentuk keluarga. Jadi tetap saya survei rumahnya, kita saling kenal, bukan mau kepoin rumah orang, kita harus saling kenal. Adopsi gratis, tidak mengut biaya. Kita bentuk keluarga, kita harus saling kenal, adopsi apa adanya. Kalau anjing sakit, kucing sakit saya bilang. Untuk para dokter nih, biasanya apa aja sih Dok persyaratan yang dikasih dari shelter gitu jika ingin mengadopsi Angabul gitu? Harus mohon maaf ya, bukannya mendiskreditkan secara ekonomi. Kalau bisa rumahnya punya sendiri atau rumah keluarga, dan satu keluarga termasuk pembantu supirnya mau anjing. Kenapa jangan kontrak rumah atau rumahnya belum permanen? Kalau nanti pemilik rumahnya ngusir itu masalah. Jadi pastikan rumah itu milik sendiri, lingkungan menerima. Ingat kalau mau beli rumah tolong pastikan bahwa membeli lahan atau rumah yang memang di awalnya sudah diizinkan untuk punya hewan. Untuk pertanyaan terakhir nih Dok, harapan kedepannya untuk shelter ini apa sih? Kalau harapannya jumlahnya turun. Secara manusiawi dalam arti hewannya punya rumah. Kasihan kalau mereka lama di penampungan. Cuman saya tahu di seluruh Pulau Jawa tuh rumah tambah kecil-kecil. Kalau anjing kampung agak sulit karena dia agak butuh aktivitas. Harapannya ya semoga shelter ini tetap berdiri, binatang-binatang anjing, terutama anjing bisa terlindungi dan bisa terjaga. Kedua, jangan beli anak monyet. Karena setiap kita beli satu anak monyet, kita bunuh induknya. Kalau induknya dilindungi koloni, kita bunuh koloninya. Kita tetap berusaha peliharaan itu hanya kucing dan anjing. Kalau kemudian saya punya monyet, bukan karena saya kolektor monyet, tapi karena monyet ini sudah ada. Ya, shelter ini kan tempat untuk binatang-binatang anjing, untuk mereka bisa berdiam di sini, mereka bisa berinteraksi dengan aman dan nyaman, bebas daripada intimidasi di luar seperti ditimpukin atau dibuang atau dikejar-kejar gitu loh. Tapi ada satu lagi bahwa monyet ini karena secara biologi dia mirip sekali secara genetik dengan manusia,
Monyet itu potensial zoonosisnya bukan hanya rabies, dia akan memindahkan hepatitis B, TBC, dan HIV. Jadi stop beli anak monyet, karena monyet itu bukan peliharaan. Oh iya, terus satu lagi, kita harus memperbaiki undang-undang. Mau bagaimana perjuangan teman-teman dengan banyaknya penampungan, tidak akan bisa kalau undang-undang kekerasan pada hewan itu tidak mempunyai law enforcement atau kekuatan hukum yang cukup. Cuman perbaikan undang-undang kan lama, apalagi ini bukan pasal-pasal populer lah. Nah, melalui media itu perkembangannya jauh lebih cepat dari undang-undang. Jadi kita memang terbantu banget dengan media itu. Jika dari viewers ada yang ingin mendonasikan bisa mana ya? Bisa ke rekening BCA, bisa ke rekening yayasan, bisa mengunjungi Instagram. Mungkin kalau website agak susah, Instagram atau Facebook, di situ banyak semua, ada kontak person. Mau beras 1 kilo, dog food 1 kilo, cat food 1 kilo, uang 10.000. Ada semen untuk perbaikan atau ada bahan bangunan, bekas kursi, baju bekas layak dan tidak layak pakai, kain, spray dan sebagainya boleh ditaruh. Mau ada vitamin umum manusia itu juga boleh. Begitu aja. Iya. Terima kasih ya dok. Makasih ya. Terima kasih banyak.